Dosa adalah hal yang harus dihindari dalam agama Islam. Namun, tahukah Anda bahwa dosa kecil bisa tumbuh menjadi dosa besar? Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah pelanggaran terhadap perintah Allah yang tidak termasuk dalam dosa besar. Contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas, bercanda berlebihan, membazirkan sesuatu dan perilakunya. Bahkan zina mata, zina telinga, dan zina hati bisa dianggap dosa kecil. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dosa kecil sering terjadi. Terlambat menepati janji, berkata kasar, berlebihan dalam berbicara, mengejek, menangguhkan hak orang, sampai berbohong demi yang baik juga membawa dosa. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Robnya telah menutupi perbuatannya itu, tapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Melakukan dosa kecil secara terus-menerus menjadikannya besar. Allah Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Imran ayat 135. Selain karena dilakukan terus-menerus, dosa kecil juga bisa berubah menjadi dosa besar karena menganggap remeh dosa tersebut. Namun ibu berdamah, selagi satu dosa dianggap besar oleh hamba, maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaiknya. Mengenai hal ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seakan dia sedang berada di kaki gunung. Dia takut itu akan menimpa dirinya, dan sesungguhnya orang-orang durhaka itu melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu dia berkata, cukup begini saja, maksudnya cukup dengan menepiskan tangannya. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu yang membinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti ketika duduk di bawah gunung. Dia takut kalau gunung tersebut jatuh menimpanya. Adapun orang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat, terbang di hadapan hidungnya. Merasa senang dan membanggakannya, Ibnu Qudamah mengatakan, seorang yang merasa senang karena berbuat dosa kecil dan membanggakannya juga bisa membuat dosa itu menjadi besar. Hal ini dapat dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya ketika seorang pedagang mengatakan, tidakkah engkau tahu bagaimana engkau dapat menawarkan barang yang sebenarnya palsu kepada pembeli itu? Namun bagaimana aku menipu dan membuatnya tampak bodoh? Merasa gembira dengan dosa menyebabkan pelakunya tidak bertobat dan terus-menerus melakukannya. Bahkan ketika ia terluput dari dosa, ia akan merasa sedih. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan keburukannya, maka ia adalah mukmin. Barang siapa mencontohkan suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelah dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mencontohkan suatu perbuatan buruk di dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Tiap manusia tidak luput dari dosa, maksiat, dan aneka kesalahan. Di antara makhluknya yang tidak pernah luput tersebut akan disebut baik jika mereka segera bertobat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam pernah berbuat dosa dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang segera bertobat.
Dari kelima kriteria ini, sungguh jikapun itu terjadi tetap akan dipandang baik jika segera bertobat, menyudahi semua perbuatan zalimnya, dan bersumpah untuk tidak mengulangi lagi. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, sebagian ulama mewanti-wanti, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang dan menjadi dosa-dosa yang sangat besar. Menurut Syekh Nawawi, akung dosa tertentu sebagai dosa kecil, kadangkala marah Allah justru terjadi karena dosa-dosa kecil itu. Na'udzubillahi min dzalik.